Anda kembali bersama kami di Money Report. Saya masih bersama dengan Pak Firdaus Jailani. Pak Firdaus, terkait dengan pengawasan dan pengaturan yang sedang dilaksanakan oleh OJK ini, pasti kan tidak sendirian. Bersama siapa kemudian OJK akan berkoordinasi nantinya, Pak? Nah, kalau koordinasi, kita sekarang berkoordinasi terus ya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa. Kita berkoordinasi terus begitu. Nah, nantinya by undang-undang ini pengawasan memang itu dapat dilimpahkan, didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu bisa menunjuk dinas mana, apakah dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas ekonomi, terserah pada Pemda. Nah, jadi karena kita akan mendelegasikan ini, OJK harus mempersiapkan calon tenaga pengawas LKM di Pemda itu dengan cara kita memberikan pelatihan gitu. Kita bekerja sama dengan universitas-universitas untuk melatih orang-orang di Pemda ini. Artinya untuk saat ini kemudian bentuknya sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada Pemda begitu. Sejauh ini bagaimana Pak peningkatan? Artinya sambutan dari Pemda bagaimana Pak? Terus terang memang bekerjasama atau harus diakui memang Pemda itu banyak yang nggak siap ya. Banyak nggak siap, orang-orang itu tidak biasa barangkali mengawasi sebuah lembaga keuangan gitu. Walaupun ini skalanya kecil dan itu ada di daerah mereka kan sebetulnya begitu. Nah, mau tidak mau memang ya, tapi mereka sekarang mau mengirim nama-nama calon pengawas dari dinas-dinas koperasi atau dinas perdagangan. Kemudian kita melakukan sosialisasi, kita melakukan pelatihan gitu. Berarti OJK kerja keras ya saat ini Pak. Tapi kemudian para LKM ini bertanya-tanya keuntungan yang mereka dapatkan apa Pak kalau kemudian mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh OJK sendiri begitu Pak? Ya, artinya dia tentunya akan jadi bisa lebih besar ya dari yang operasi sekarang yang tidak jelas, tidak berbadan hukum. Nanti dia jelas, sehingga nanti kan gini nih, pemerintah kan pusat banyak nih mengirim dana ke desa-desa nih. Setiap desa akan dapat 1 miliar segala macam. Mungkin sebelum digunakan kan bisa dimanfaatkan taruh di situ. Artinya mereka dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah juga? Ya tidak sih, artinya begini. Jadi kalau ada di daerah itu ada dana lebih, barangkali dana hibah yang bisa ditempatkan di sana sehingga dikelola secara profesional. Sehingga kalau banyak dana hibah yang dikelola itu mungkin menjadi dana murah untuk masyarakat. Sekaligus begini nih LKM kita untuk apa ya? Kita untuk mengurangilah aktivitas rentenir gitu loh, ya kan? Karena kita harapkan nanti tentunya bunga dari suku pinjaman dari LKM ini tentunya jauh lebih murah gitu daripada rentenir, karena kan banyak dana-dana yang selama ini dikelola oleh Pemda secara tidak profesional menjadi lebih profesional, dan nanti juga masyarakat akan lebih aman, karena kan nanti akan dibikinkan oleh Pemda tingkat 1 itu lembaga penjamin simpanan. Jadi ada mereka yang naruh di LKM gitu Pak ya? Akan dibikinkan. Akan dibuatkan. Baik. Nah, kalau misalnya nih ada LKM kemudian yang tidak tertib dan merasa tidak mau terlibat dalam aturan yang dibuat oleh OJK, sanksinya seperti apa Pak? Nah, di undang-undangnya dinyatakan kalau misalnya nanti setelah tanggal 8 Januari, sekarang kan banyak nih aktivitas di LKM nih, di pesantren, di mana, di daerah, makanya jumlahnya menurut naskah akademik katanya lebih dari 637.000. Nah, kalau sampai tanggal 8 Januari itu mereka tidak juga mendaftar untuk memperoleh izin dari OJK, maka dia harus memberhentikan aktivitasnya. Kalau dia masih melaksanakan aktivitas itu, maka itu akan ada bisa sanksi pidana, karena itu undang-undang menyatakan begitu. Bisa kena pidananya, bisa hukuman paling sekurang-kurang 1 tahun selama 3 tahun, denda sekian, itu ada undang-undang yang mengatur. Artinya OJK juga harus tetap menertibkan LKM-LKM yang belum daftar begitu ya. Aparat kepolisian bisa menyetop usaha mereka dan itu bisa dikenakan. Pak, ini terkait kemudian fasilitas yang akan diberikan lembaga keuangan tersebut, apakah memang hanya terbatas pada pelaku usaha konvensional ataukah mungkin bisa juga terbuka lebar bagi para pengusaha yang ingin menerapkan prinsip dasar syariah begitu misalnya Pak? Terbuka. LKM boleh dijalankan secara konvensional, secara syariah kan sudah banyak, misalnya kita punya BMT, Baitul Mal wa Tamwil gitu ya. Nah, itu juga bisa dia sekarang kan gini, ada banyak BMT yang ketika kita datangi daerah itu dia belum berbadan hukum. Dia menyatakan dirinya BMT, koperasi tidak, PT tidak gitu kan. Nah, tentunya kalau mereka menjadi LKM, ya mereka akan bisa ini lagi, artinya bisa dijalankan secara syariah seperti yang mereka udah jalankan selama ini.
Artinya Pak, saat mereka sudah terdaftar kemudian sesuai dengan aturan yang sudah OJK terapkan, apakah apa bentuk legalisir untuk sejumlah lembaga keuangan itu? Jadi masyarakat juga bisa tahu bahwa ini adalah yang terdaftar atau tidak? Tentunya kan mereka boleh masang nanti papan ada sertifikat. Ada sertifikatnya atau izin. Mereka juga boleh pasang LKM misalnya koperasi ini atau PT LKM apa kan gitu kan. Jadi masyarakat tahu ini sebuah LKM yang telah mendapat izin usaha. Bahkan kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor ini, itu ya, ada perusahaan-perusahaan yang kalau mereka berizin kita mau mengasih, bahkan ini kita kan udah bikinkan standar akuntansinya, mereka juga izin nanti laporannya kita bikinkan melalui e-reporting gitu kan, sederhana kita bikin. Kita akan kasih laptop satu gitu loh kalau mereka mau ada fasilitas yang kemudian diberikan oleh OJK. Baik Pak, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya sejauh mana kemudian OJK akan bekerja lebih keras untuk upaya peraturan yang baru ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report, kami akan kembali usai jeda berikut.